Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang kamu komitmenkan itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, apa hubungannya dengan kita pada hari ini ya? Jadi ketika kita berikan suara kita berikan amanah kita kepada wakil-wakil kita ya, tugas kita berikutnya adalah wadhkuru ma fihi, ingatkan mereka. Barangkali ketika menjabat dia lupa, ingatkan. Karena terus terang ya, salah satu ya krisis ya, kalau saya sebut krisis ya, kepemimpinan kita di zaman ini adalah pemimpin kita itu lemah komitmen ya. Komitmennya lemah ya. Kuat itu ketika sebelum menjabat, setelah menjabat komitmennya menjadi lemah ya. Nggak tahu kenapa itu. Makanya wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingatkan, jangan sampai lupa dengan apa yang sudah diberikan itu, supaya mereka tetap bertakwa bersama kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi hari ini kita masih bisa memulai kehidupan kita dengan sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah amalan terbaik yang diharapkan bisa membantu kita untuk mewarnai kehidupan kita dengan berbagai kebaikan-kebaikan, baik pada hari ini maupun pada hari-hari yang berikutnya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, oleh karena itu kita patut berbahagia dan bersyukur. Tidak semua orang bisa melakukan ini semua, tapi kita pada pagi hari ini masih konsisten, masih istiqomah dengan kompak bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini marilah kita lanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu. Pada hari Ahad yang lalu kita sudah menyimak beberapa tipe kepemimpinan yang diangkat di dalam Al-Quran sebagai referensi bagi kita semua dalam memilih calon pemimpin. Ada banyak figur yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau tidak menjadikannya sebagai pedoman ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan terhadap para calon pemimpin kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan itu. Tetapi sebelum kita melanjutkan, ada beberapa orang yang sempat berkomentar atau bertanya bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu begitu sangat ideal. Dari sangat idealnya
ada banyak juga yang berkomentar cukup sulit untuk direalisasikan, ya, untuk dipraktekkan. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, oleh karena itu tidak jarang mereka juga ada yang berkomentar dengan pesimis, ya, dengan mengatakan itu kan yang ideal, ya, tapi pada kenyataannya kita sulit untuk mewujudkannya, ya. Kita sulit menemukannya figur-figur yang dianggap ideal sebagaimana yang diatur di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, memang berpikir kita itu di samping yang ideal, pada saat yang sama kita juga harus berpikir real, ya. Tidak bisa kita kemudian, ya, terlalu berlebihan dibebani dengan hal-hal yang ideal, kemudian kita lupa bahwa kita itu hidup dalam sebuah kehidupan yang real, ya. Jadi kita itu kadang-kadang pikirannya dibebani hal-hal yang sangat-sangat ideal, pada saat yang sama kita lupa bahwa kita ini hidup di zaman yang real, yang nyata, gitu, ya. Oleh karena itu berpikir kita harus proporsional, ya. Di samping yang ideal, pada saat yang sama kita juga harus berpikir yang real, ya. Dalam bahasa yang lain, berpikir idealis itu boleh, tetapi pada saat yang sama kita juga harus realistis, ya. Sulit memang kita menemukan figur-figur yang sempurna sebagaimana yang, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Tetapi di antara calon-calon yang siap kita pilih itu paling tidak ada yang mendekati yang ideal itu, ya. Walaupun secara realistis kita mengakui, ya, calon-calon itu, ya, tidak semuanya mampu, ya, memenuhi kriteria, memenuhi tipe sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, ya, untuk merenungkan kembali apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, yang di dalam hadis itu Rasulullah memprediksi, ya, atau dalam bahasa yang lain meramalkan sebuah kondisi umat Islam dalam suatu zaman tertentu, di mana umat Islam itu walaupun punya potensi yang besar, yang kuat, tetapi, ya, kenyataannya, ya, mereka tidak mampu menggunakan potensinya yang besar itu, ya. Mereka tidak bisa berdaulat terhadap dirinya sendiri, ya. Mereka tidak bisa berperan besar ikut menentukan masa depannya sendiri. Walaupun dia punya kekuatan yang sangat besar, jumlahnya mayoritas, tetapi ternyata pada zaman itu umat Islam itu sebaliknya, ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia tidak bisa berdaulat untuk dirinya sendiri. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban, ya. Qala Rasulullah itu bersabda, ya, yusikul umamu, ya, antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qad'atiha, ya. Hadis ini, ya, menjelaskan sabda Rasulullah yang menggambarkan suatu kondisi di akhir zaman, ya. Mungkin kita ini sudah masuk di akhir zaman itu, ya, di mana umat Islam itu, ya, walaupun potensinya besar, banyak, ya, tetapi dijelaskan dalam hadis ini, ya, seperti makanan, ya, yang diperebutkan oleh golongan-golongan tertentu, ya, sebagaimana makanan yang diperebutkan di dalam satu piring. Yusikul umamu antada alaikum. Jadi nanti itu akan ada sebuah kelompok-kelompok tertentu, ya,
yang akan memperebutkan potensi umat Islam itu, memperebutkan kamu semua, katanya Rasulullah, umatku itu kama tada al aklatu ila qan'atiyah, sebagaimana mereka memperebutkan makanan yang ada di dalam satu piring. Ya. Kita bisa renungkan hadis ini, ya. Apalagi yang memperebutkan itu adalah orang-orang yang lapar, ya. Lapar kekuasaan, ya. Lapar kenikmatan dunia, ya. Gimana coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang lagi kelaparan kemudian menyaksikan ada makanan yang lezat di dalam satu piring, pasti mereka akan merebutnya dengan caranya masing-masing. Nah, ini digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya dalam hadis ini. Jadi nanti di akhir zaman akan terjadi, ya, di mana umat Islam, ya, dengan potensinya yang sangat besar, yang sangat menarik perhatian mereka itu, ya, itu akan diperebutkan oleh al-umam, golongan-golongan tertentu, bangsa-bangsa tertentu. Jamaah yang berbahagia, wa qala qail, kemudian salah seorang sahabat itu bertanya, ada yang bertanya, kok bisa ya? Kok bisa kita punya potensi, punya kekuatan, tapi kita lemah gitu? Malah kita ditarik-tarik kemana-mana, diperebutkan oleh kelompok-kelompok itu, ya. Kok bisa terjadi itu? Wa qalal qail, kemudian ada yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada masa itu kami dalam jumlah yang sedikit, katanya. Wa min qillatin, apakah sedikit? Nahnu yauma idzin, kami pada waktu itu ya Rasulullah. Kok sampai digambarkan seperti itu? Apakah jumlah kami sedikit? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir, justru kamu dalam jumlah yang banyak pada waktu itu, ya. Saya ulangi sekali lagi, bal antum yauma idzin katsir, justru pada waktu itu kamu jumlahnya katsir, banyak, bahkan mayoritas. Apakah kita ini masih mengaku, ya, bahwa kita ini mayoritas? Iya. Sampai hari ini, ya, kita masih mengaku bahwa penduduk Indonesia, ya, yang 200 juta sekian, 270 juta sekian itu, ya, saya kurang paham jumlahnya sekarang sudah berapa gitu. Itu 80% lebih itu adalah dari kalangan umat Islam. Bahkan hingga hari ini juga kita masih percaya diri mengaku bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Sampai sekarang kita masih begitu gagahnya, ya, mengaku bahwa kita adalah negara yang memiliki potensi, ya, di mana negara ini memiliki penduduk muslim mayoritas di dunia. Jamaah yang berbahagia, ya, tetapi sekali lagi, ya, potensi kita yang sangat besar itu, ya, ternyata bertolak belakang. Mestinya punya peran yang besar, tetapi sebaliknya, ya, kita diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk kepentingan mereka, begitu, ya, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan potensi kita yang sangat besar itu. Kita tidak bisa berdaulat untuk diri kita sendiri yang mengaku besar itu. Jamaah yang berbahagia, kenapa itu terjadi? Disebutkan dalam hadis ini berikutnya, ya, walakinnakum gutha, katanya Rasulullah, ya. Walaupun kamu dalam jumlah yang besar, ya, disebutkan dalam hadis ini sekali lagi, walakinnakum gutha, tetapi kamu itu seperti buih, ya, seperti buih, ya, kagutha isail, ya,
seperti buih ya, yang diombang-ambingkan oleh ombak, mudah ditiup angin, mudah diterpa ombak ya, sehingga ya, yang namanya busa atau buih ya, walaupun terlihat banyak, tetapi ya, dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri ya. Dia mudah diterpa angin. Kalau ada angin ke barat, dia ikut ke barat. Kalau ada angin ke timur, dia ikut ke timur ya. Semuanya mudah diatur, semuanya mudah dipengaruhi ya, dan tidak punya kekuatan apa-apa seperti buih itu ya. Jadi buih itu walaupun terlihat banyak kita saksikan di laut ya, tetapi dia mudah sekali untuk dibawa kemana-mana ya, oleh angin ya. Di mana angin bertiup, di situ dia akan mengikutinya. Jamaah yang berbahagia, ini kondisi yang diramalkan oleh Rasulullah. Walaupun nanti umatnya itu mayoritas ya, tetapi pada saat yang sama kita akan menyaksikan ya, jumlah yang mayoritas itu ya, seperti buih ya, yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, justru diatur oleh orang lain. Jadi kalau orang lain diajak ke barat, dia ke barat. Kalau diajak ke timur, dia ke timur ya, mengikuti berbagai kepentingan-kepentingan yang saya sampaikan tadi. Jamaah yang berbahagia, kenapa kondisi ini terjadi? Kenapa umat Islam yang mayoritas itu seperti buih? Disebutkan di dalam hadis ini ada dua sebab yang menyebabkan kita berada dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama menurut Rasulullah ya, disebutkan wala yanzi'annallahu ya, min suduri uduwikum al mahabata minkum. Jadi yang pertama, sebab yang pertama adalah pada zaman itu Allah akan mencabut wal yanzi'annallahu min suduri uduwikum. Pada zaman itu Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kamu itu al mahabata minkum, merasa takut terhadap kamu semua, katanya. Jadi kenapa kita itu yang mayoritas itu tidak punya kemampuan apa-apa, mudah dipengaruhi ya, ya, mudah diatur, tidak bisa berdaulat untuk dirinya sendiri, karena pada waktu itu Allah mencabut rasa takut, rasa malu ya, dari dada-dada musuh-musuhmu itu ya. Kita bisa saksikan kondisi saat ini ya. Ya, di dunia global saja, dalam konteks dunia Islam secara global ya, bagaimana musuh-musuh Islam itu begitu gagahnya terang-terangan ya. Ya, terang-terangan ya, mengatur, bahkan berbuat dolim ya, misalnya yang kita saksikan itu terhadap kita yang mayoritas itu ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya, seperti yang kita saksikan hingga hari ini ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu diperlakukan seperti itu. Jadi walaupun ditegur, walaupun diingatkan, dunia internasional bersuara ya. Bahkan kita yang di Indonesia ini mengecam, mengutuk dan sebagainya ya, mereka itu nggak peduli ya. Mereka itu nggak peduli, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan terang-terangan dengan sadisnya, dengan teganya mereka membunuh ya, anak-anak kecil ya, kaum perempuan ya, rakyat sipil yang tidak bersenjata itu. Salahnya mereka di mana? Mereka nggak peduli. Pokoknya yang berdiri di belakang Hamas itu semuanya harus habis. Hilang rasa takut mereka, walaupun mereka itu kalah ya di PBB ya, dukungannya sedikit ya, tetapi mereka tetap percaya diri ya, bahwa apa yang mereka lakukan ya, di jalur Gaza itu semuanya benar dan terus harus dilakukan.
Jamaah yang berbahagia, ini fakta, jelas real di mata kita. Betapa musuh-musuh Islam itu ya sudah hilang rasa takutnya. Jadi kita itu percuma kalau cuman hanya bisanya mengutuk, ya kan, berdemonstrasi, ya, kemudian berdonasi, ya, tanpa diimbangi dengan yang lain-lain, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang lain, ya, mereka sudah hilang rasa takutnya. Terang-terangan. Itu kondisi umat Islam di dunia global. Silahkan juga kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas itu. Apakah kita bisa ya, mengatur diri kita sendiri? Bahkan ada yang komentar kemarin itu, apakah kita bisa mempersatukan umat Islam yang punya potensi besar itu? Tidak bisa sampai sekarang ya. Walaupun kita ini 80 sekian persen ya, kita tidak bisa ternyata mempersatukan kekuatan kita yang sangat besar itu ya. Kita mudah dipecah belah ya, ditarik kepada kepentingan sana, kepentingan sini, kepentingan sana, kepentingan sini. Keinginan kita untuk mempersatukan kekuatan umat Islam itu hingga hari ini kita belum mampu itu ya. Bahkan mereka akan terang-terangan seperti kita saksikan di dunia global ya, akan terang-terangan. Kalau dulu mungkin malu-malu untuk membeli kita, sekarang terang-terangan Bapak Ibu. Anda mau berapa ya, 100.000, 200.000, silahkan dihitung jumlah kakaknya di dalam satu kakak berapa, saya kasih sekian. Jadi mereka sudah sampai seperti itu. Dicoba satu kali pemilihan berhasil, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, sampai kita ini punya ketergantungan. Pokoknya setiap kali pemilihan kalau tidak ada uangnya nggak mau milih ya. Seperti itu sekarang sudah sangat-sangat kasat mata transaksinya itu ya. Jadi betul sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini ya, bahwa mereka sudah tidak ada rasa malu lagi, mereka sudah tidak ada ketakutan lagi ya, terang-terangan ya. Ya, jadi setiap kali pemilu kita cuma dihargai 100.000 ya. Gimana coba kalau itu dilakukan terus berulang-ulang ya kan, dan kita senang menyambut itu, mumpung ada yang mau beli suara gitu ya. Setiap 5 tahun sekali kesempatan punya uang 100.000 dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ini kondisi kita pada hari ini. Jadi jangan mimpi, walaupun kita ini jumlahnya mayoritas, tetapi kondisinya persis sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Jamaah yang berbahagia ini sebab yang pertama, tidak perlu panjang-panjang ya. Silahkan disaksikan sendiri ya, apakah apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah ini terbukti di zaman ini. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan potensi kita yang sangat besar itu, yang mayoritas itu, yang kedua itu menurut Rasulullah adalah disebutkan dalam hadis ini, wala yakdhifannallahu fi qulubikum, Allah akan menanamkan di hati-hati kamu itu ya, apa al-wahn. Apa itu al-wahn? Wa qala al-qail, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal wahn? Apa yang dimaksud wahn itu? Sehingga menjadi salah satu sebab ya, di mana kita tidak bisa menggunakan potensi jumlah kita yang mayoritas itu. Disebutkan dalam hadis ini, qala Rasulullah menjawab, al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia wa karahiyatul maut, dan ketakutan untuk menghadapi kematian. Jamaah yang berbahagia, ini sebab utama yang kedua yang menyebabkan kita tidak mampu memanfaatkan potensi kita dengan jumlahnya yang mayoritas. Selama kita itu cinta terhadap dunia yang berlebihan,
Selama tokoh-tokoh Islam itu ya terserang virus wahn, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, hanya mengejar jabatan saja, ya, maka selama itu pula ya, kita akan tetap dalam kondisi seperti sekarang. Ya, walaupun mayoritas kita sulit dipersatukan, ya, walaupun kita menemukan pemimpin yang ideal tadi, kita tidak akan bisa untuk memilihnya sesuai dengan harapan kita. Mereka dengan mudahnya untuk membeli suara-suaranya, ya, supaya kita tidak bisa mewujudkan tipe pemimpin yang ideal tadi itu. Jamaah yang berbahagia, orang yang cinta terhadap dunia itu sulit diingatkan, Bapak Ibu sekalian. Sulit diingatkan. Ya. Bapak Ibu mungkin mudah menasehati orang yang lagi sulit, lagi susah. Itu lebih mudah. Ya. Lebih mudah. Dengan cukup diajak sholat berjamaah di sini, dia menjadi tenang hatinya, tentram, damai hatinya. Ya. Dia bisa nangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa sabar, dia bisa tabah, lulus dia ujian. Tetapi kalau orang yang sudah mabuk dengan kehidupan dunia itu sulit untuk diingatkan, itu sulit. Ya. Dia ingat ketika di masjid saja, setelah keluar dari masjid kembali kepada kenikmatan dunianya itu dia sulit, lupa. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu jangan heran kalau misalnya kita menemukan calon pemimpin itu idealis kalau dia belum menjabat. Jadi kalau dia belum menjabat, ya, dia sangat idealis, ya, sangat baik. Saya yakin semua yang mencalonkan diri, yang dipampangkan di jalan-jalan itu pasti itu janjinya bagus semua itu, ya. Pasti baik, sama kita itu pasti baik. Apalagi sudah jelang-jelang pemilu, ya, pasti baik, ya. Tetapi coba nanti lihat ketika benar-benar mendapatkan amanah jabatan itu, apakah dia tetap baik seperti dia baik dengan kita, rajin ke masjid di sop pertama gitu kan? Bisa-bisa ya dia lupa, ya, ya macam-macam alasannya gitu kan, sibuk gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang konsisten istiqomah sebelum dia menjabat, sangat luar biasa, itu pemimpin yang kita harapkan, ya. Ya, tetapi kalau sebaliknya, ya, dia ingat dengan kita, dia ingat dengan Allah, dia ingat, ya, dengan teman-temannya sesama jamaah ketika sebelum menjawab, ya, sebelum menjabat, ya, itu luar biasa sekali, ya. Ya, tetapi kalau dia ternyata lupa, hilang, ya, berarti dia termasuk yang saya jelaskan tadi itu. Jamaah yang berbahagia, jadi betapa banyak yang kita saksikan, ternyata kenikmatan dunia dan jabatan itu mudah, ya, melupakan banyak orang, ya. Betapa dia punya tugas mulia, ya, mengemban amanah, ya, yang kita titipkan melalui suara setiap 5 tahun sekali itu, ya. Oleh karena itu berkali-kali saya bilang, ya, ketika kita sudah memilih, itu bukan berarti setelah itu selesai, Bapak Ibu. Ya. Kita memilih itu belum selesai tugas kita. Setelah itu kita punya tugas berikutnya. Apa tugas berikutnya? Adalah mengingatkan, ya, supaya pemimpin yang kita pilih itu komitmennya tetap sebelum dia menjawab, sebelum dia menjabat, ya. Itu tugas kita. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu menyebutkan, ya, bahwa, ya, negara itu tidak identik dengan rakyatnya, ya. Walaupun pemerintah bicara atas nama negara, bicara atas nama rakyat, belum tentu, menurut beliau, belum tentu apa yang disampaikan itu identik sama persis dengan apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Itu Ibnu Khaldun, ya, salah satu ilmuwan kita yang pakar di bidang sosiologi, ya. Dia mengatakan seperti itu. Jadi negara itu tidak identik dengan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah, baik itu eksekutif, ya,
legislatif, walaupun dia selalu berbicara atas nama rakyat, atas nama negara, itu belum tentu sepenuhnya ya mewakili suara rakyatnya, belum tentu. Makanya ketika dia dipilih menjadi pemerintah, duduk di legislatif, duduk di eksekutif, kemudian jangan kemudian kita selesai ya, tugas kita berikutnya adalah mengingatkan. Siapa tahu apa yang dikerjakan itu tidak sama dengan apa yang kita titipkan setiap 5 tahun sekali itu ya. Itu Ibnu Khaldun mengingatkan begitu. Makanya di dalam sebuah ayat ketika Allah itu mengingatkan Bani Israel yang selalu ingkar janji, yang selalu keluar dari komitmennya, dia mengatakan ya, Allah mengatakan ya, apa yang diingatkan oleh Allah, khudzu ma atainakum biquwah, katanya ya. Ambil apa yang kami berikan itu biquwah, dengan kuat. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita, dalam konteks kita memberikan suara kepada calon pemimpin kita, ambil suara saya ini ya. Ambil amanat saya ini biquwah, dengan kuat. Jangan dikhianati ya. Apa yang kami berikan ini, apa yang kita amanahkan ini, ambil dengan kuat, pegang dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang kamu komitmenkan itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, apa hubungannya dengan kita pada hari ini ya? Jadi ketika kita berikan suara kita berikan amanah kita kepada wakil-wakil kita ya, tugas kita berikutnya adalah wadhkuru ma fihi, ingatkan mereka. Barangkali ketika menjabat dia lupa, ingatkan ya. Karena terus terang ya, salah satu ya krisis ya, kalau saya sebut krisis ya, kepemimpinan kita di zaman ini adalah pemimpin kita itu lemah komitmen ya. Komitmennya lemah ya. Kuat itu ketika sebelum menjabat, setelah menjabat komitmennya menjadi lemah ya. Nggak tahu kenapa itu. Makanya wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingatkan, jangan sampai lupa dengan apa yang sudah diberikan itu, supaya mereka tetap bertakwa bersama kita di sini. Jamaah yang berbahagia, nah ini kondisi di akhir zaman yang akan kita alami, dan apakah kita mengalaminya sekarang silahkan disaksikan sendiri ya. Makanya ya, di tahun berikutnya, di tahun 2024 kita punya kesempatan untuk memilih pemimpin yang sekiranya bisa membantu kita untuk keluar dari kondisi ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bagaimana seorang bernama Nabi Yunus ya kan. Nabi Yunus itu ya adalah pemimpin ya yang sanggup mengkritik dirinya sendiri, tidak perlu menunggu kritik orang lain, dirinya sendiri sudah bisa melakukannya ya. Nah, kita butuh pemimpin yang bisa mengkritik dirinya sendiri ya. Tidak menunggu kritik dari orang lain, apalagi yang anti kritik. Kita nggak butuh pemimpin yang anti kritik. Katanya negara demokrasi, kok bisa mengaku-ngaku sebagai pemimpin di negara demokrasi tapi nggak mau dikritik, kan lucu ya kan. Loh, Nabi Yunus ya, dia mau mengkritik dirinya sendiri dengan mengatakan ya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Ini doa Nabi Yunus ketika dihadapkan dengan masalah besar. Dia mengatakan ya, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya. Tetap mensucikan Allah, tidak mau menyalahkan orang lain, apalagi suudzon kepada Allah ya. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini mungkin termasuk orang-orang yang zalim ya. Doa dari Nabi Yunus ini menjadi bukti bahwa pemimpin itu adalah yang siap mengkritik dirinya sendiri ya. Dia mengakui mungkin aku ini yang zalim, sehingga rakyatku, negaraku kondisinya seperti sekarang ya. Coba kalau ada pemimpin yang punya karakter seperti Nabi Yunus, tidak perlu capek-capek kita demo itu ya. Kenapa? Karena dia sudah mau mengoreksi dirinya sendiri. Setiap dihadapkan dengan masalah besar, dia koreksi dirinya sendiri ya.
Jamaah yang berbahagia, kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim juga ya. Sekedar tambahan, ada yang lupa dari sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah tipe pemimpin yang bisa membangun empati dengan yang dipimpinnya ya. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain itu adalah orang yang dipimpinnya ya. Ingat, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, beliau itu tidak sewenang-wenang, Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun ini perintah dari Allah, wajib dilaksanakan, tapi dia tidak bisa kemudian mengatakan atas nama perintah dari Allah gitu ya, atas nama perintah undang-undang, atas nama perintah hukum gitu kan, langsung laksanakan, gusur gitu. Nggak bisa begitu ya. Itu pemimpin yang tidak punya empati, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang dipimpinnya. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni arafil manami, sesungguhnya aku menyaksikan di dalam mimpiku itu, anni adzbahuka, diperintahkan untuk mengorbankanmu wahai anakku. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu tentang perintah ini? Coba perhatikan kata-kata yang terakhir, fandur madza taro. Apa pendapatmu anakku tentang perintah ini? Perintah ini berat loh ya, bahkan tidak masuk akal. Mana mungkin seorang tua yang sangat sayang dengan anaknya diperintahkan untuk mengorbankannya. Ini perintah berat, tidak main-main ya. Tetapi Nabi Ibrahim itu tidak sewenang-wenang, mentang-mentang dia pemimpin di dalam keluarganya, punya kekuasaan, punya kewenangan, ini perintah dari Allah, ayo langsung laksanakan. Tidak begitu. Beliau masih mau mendengarkan, gimana anakku, sanggup tidak kamu melaksanakan perintah Allah ini? Nah, artinya apa? Harus ada dialog antara pemimpin dengan yang dipimpin itu. Pemimpin itu harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Sebelum dia membuat kebijakan, ya, sebelum dia membuat regulasi, ya, itu harus bisa merasakan dulu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Jangan sampai membuat kebijakan yang justru itu tidak dibutuhkan, atau sebaliknya menyengsarakan rakyatnya ya. Kita tidak butuh pemimpin yang begitu. Jangan sampai salah pilih. Kita butuh seperti Nabi Ibrahim yang selalu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang dipimpinnya. Jamaah yang berbahagia, waktunya sudah habis, sudah siang ya. Saya kira ini bisa melengkapi apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Sebenarnya masih ada yang lain ya, tipe-tipe yang lain seperti Nabi Adam ya kan. Nabi Adam itu terakhir ini, Nabi Adam itu kalau diingatkan ya, langsung sadar, itu Nabi Adam ya. Ingat ketika Nabi Adam itu melanggar aturan Allah ya, dia memakan buah khuldi ya, memakan buah yang dilarang di sorga itu ya. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia langsung sadar. Disebutkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat ya. Adam itu mau menerima beberapa kalimat nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Fataba alaihi, kemudian dia bertaubat, mengakui kesalahannya. Tahu apa yang dia lakukan itu salah, dia akui, dia bertaubat. Kita butuh pemimpin yang begitu juga. Kalau sudah tahu ini keliru, jangan ngotot ya. Kemudian melakukan pembelaan-pembelaan seolah-olah dirinya benar terus gitu loh ya kan. Kita nggak butuh pemimpin yang begitu ya. Sudah diingatkan oleh para ulama, sudah diingatkan oleh DPR-nya misalnya, kalau ini keliru, ini harus diperbaiki ya. Nah, kalau kita mau meniru Adam ya, Adam itu mau menerima nasihat dari Allah. Kamu salahnya ini, dosamu ini. Fataba alaihi, kemudian Adam itu bertaubat ya. Kita butuh pemimpin yang begitu Bapak Ibu, yang mau mengakui secara jujur kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan kemudian bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.